Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Pratiwi. Saya mahasiswa Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Saya dari kelas 2 R1 dengan NIM 245 170 100 111 006. Selamat datang di video saya. Pada video kali ini saya akan menyajikan video mengenai otot apa saja, sendi, dan juga tulang yang berpartisipasi dalam gerakan sederhana yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu kegiatan berjabat tangan. Pada video pertama menunjukkan dua orang yang saling berjabat tangan. Berjabat tangan merupakan aktivitas yang tampak sederhana, tetapi sebenarnya melibatkan koordinasi kompleks dari berbagai otot di lengan atas, lengan bawah, dan jari. Setiap tahap dari proses ini melibatkan kontraksi dan relaksasi otot yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan yang halus dan terkendali. Sekarang mari kita cari tahu apa saja otot, tulang, dan sendi yang terlibat saat kita melakukan gerakan berjabat tangan. Oke, yang pertama, kita akan membahas tulang-tulang yang terlibat dalam gerakan jabat tangan. Kita akan bahas secara lebih lengkap mengenai fungsi dan juga letak-letaknya. Yang pertama dari tulang humerus, merupakan tulang pada lengan atas yang berfungsi sebagai penopang utama dalam gerakan menjulurkan lengan ke depan untuk menjangkau tangan lawan. Tulang ini berinteraksi dengan sendi bahu atau glenohumeral dan sendi siku yang memungkinkan berbagai pergerakan seperti fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Untuk tulang yang kedua yaitu ada radius dan ulna. Dua tulang utama di lengan bawah ini bekerja sama dalam mendukung rotasi dan stabilitas selama jabat tangan. Radius berperan lebih dominan dalam supinasi dan pronasi pada sendi radioulnar, memungkinkan telapak tangan menghadap ke atas saat bersiap berjabat tangan. Selanjutnya, ulna memberi kestabilan struktural, menopang gerakan fleksi dan ekstensi pada sendi siku, memastikan tangan dapat menjangkau dengan tepat. Yang ketiga ada scapula dan clavicula. Tulang bahu ini berperan dalam menopang gerakan sendi bahu, membantu menggerakkan tangan ke posisi yang optimal untuk berjabat tangan. Scapula atau tulang belikat memungkinkan fleksibilitas bahu dalam fleksi, abduksi, dan rotasi. Selanjutnya ada clavicula atau tulang selangka, memberikan kestabilan dan koneksi antara lengan atas dan tubuh, berperan dalam mempertahankan postur saat berjabat tangan. Selanjutnya yang keempat itu ada tulang pergelangan tangan atau karpal. Tulang kecil yang membantu pergelangan tangan bertanggung jawab atas fleksibilitas dan pergerakan secara halus yang diperlukan untuk posisi genggaman yang nyaman. Sendi radiokarpal yang menghubungkan radius dan tulang karpal memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, serta hiperekstensi saat tangan menyesuaikan posisi sebelum dan setelah berjabat tangan. Dan selanjutnya ada metakarpal dan falang. Tulang-tulang ini membentuk struktur tangan dan jari. Metakarpal memberikan kekuatan serta dukungan pada telapak tangan, membantu dalam fleksi dan ekstensi saat mengarahkan tangan ke posisi yang benar. Falang atau tulang jari bertanggung jawab atas kemampuan menyengkram dan menyesuaikan tekanan genggaman. Sendi metakarpofalangeal atau MCP dan interfalangeal atau IP memungkinkan fleksi saat tangan mencengkram dan ekstensi saat jari meluruskan setelah berjabat tangan. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian sendi. Saat seseorang menjulurkan tangan untuk berjabat tangan, tubuhnya secara aktif mengaktifkan bagian otot sendi yang bekerja secara harmonis. Gerakan ini dimulai dari sendi bahu atau glenohumeral yang memungkinkan lengan bergerak maju dalam fleksi untuk menjangkau tangan lawan. Jika diperlukan, bahu juga dapat bergerak menyamping dalam abduksi atau kembali ke tubuh dalam adduksi, menyesuaikan posisi agar jabat tangan terasa lebih nyaman. Saat lengan mendekati lawan, sendi siku mulai bekerja untuk membawa tangan ke posisi yang tepat
siku mengalami fleksi, di mana otot bisep brachii berkontraksi untuk menekuk lengan. Saat jabat tangan terjadi dan tangan mulai melepaskan genggaman, ekstensi pada sendi siku memungkinkan lengan kembali lurus, didukung oleh trisep brachii. Seiring dengan pergerakan lengan, sendi radio-ulnar bagian proksimal dan distal berperan dalam memastikan rotasi lengan bawah. Dalam jabat tangan, supinasi terjadi ketika lengan bawah berputar sehingga telapak tangan menghadap ke atas, mempersiapkan tangan untuk kontak dengan lawan. Saat tangan bersentuhan dengan tangan lawan, sendi pergelangan tangan atau radiokarpal turut serta dalam penyesuaian posisi. Setelah jabat tangan selesai, pergelangan tangan mengalami ekstensi, didukung oleh otot ekstensor carpi radialis bagian longus dan brevis, yang membantu mengembalikan tangan ke posisi semula. Pada bagian terakhir dari koordinasi ini, melibatkan sendi jari-jari, yang memainkan peran penting dalam memberikan tekanan genggaman yang tepat. Ketika tangan bersentuhan, fleksi terjadi pada sendi metacarpofalangeal atau MCP dan interfalangeal atau IP, memungkinkan jari mencengkam tangan lawan dengan stabil, dikendalikan oleh otot flexor digitorum superficialis dan profundus. Setelah jabat tangan selesai, ekstensi pada jari memungkinkan mereka kembali lurus. Selanjutnya, kita akan membahas pada bagian otot-otot pada lengan yang terlibat dalam gerakan jabat tangan ini. Yang pertama dari otot lengan atas, yaitu ada otot bisep brachii. Otot bisep brachii terletak di bagian depan lengan atas. Otot ini berfungsi untuk melakukan fleksi pada siku dan supinasi pada pergelangan tangan. Saat Anda mengangkat lengan untuk berjabat tangan, otot bisep berkontraksi untuk menarik lengan ke arah tubuh. Yang kedua ada otot trisep brachii. Otot ini berada di bagian belakang lengan atas dan berfungsi untuk melakukan ekstensi pada siku. Ketika Anda meluruskan lengan untuk berjabat tangan, otot triceps berkontraksi untuk meluruskan siku. Selanjutnya pada bagian lengan bawah, yang pertama ada otot flexor carpi radialis yang terletak di bagian dalam lengan bawah dan berfungsi untuk melakukan fleksi dan abduksi pada pergelangan tangan. Otot ini membantu menengkuk pergelangan tangan saat Anda mengarahkan tangan untuk berjabat. Yang kedua ada otot flexor carpi ulnaris, terletak di bagian dalam lengan bawah dan berfungsi untuk melakukan fleksi dan adduksi pada pergelangan tangan, berkontribusi dalam menekuk pergelangan tangan saat berjabat tangan. Yang ketiga ada otot ekstensor carpi radialis, longus, dan brevis. Otot ini terletak di bagian luar lengan bawah dan berfungsi untuk melakukan ekstensi dan abduksi pada pergelangan tangan, membantu meluruskan pergelangan tangan saat Anda menjabat tangan. Yang keempat ada otot ekstensor carpi ulnaris. Otot ini juga terletak di bagian luar lengan bawah dan berfungsi untuk melakukan ekstensi dan adduksi pada pergelangan tangan. Ada otot jari, yaitu ada otot flexor digitorum superficialis dan profundus yang berfungsi untuk melakukan gerakan fleksi pada jari-jari dan berkontraksi untuk mencengkram tangan orang lain saat berjabat tangan. Yang kedua ada otot ekstensor digitorum, berfungsi untuk melakukan ekstensi pada jari-jari serta membantu meluruskan jari-jari setelah berjabat tangan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan sedikit mengenai otot tulang serta sendi apa saja yang terlibat dalam gerakan berjabat tangan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video yang saya berikan ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami dan mengetahui apa saja sendi, otot, dan tulang yang berperan dalam kegiatan yang teman-teman lakukan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.